Enggak ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Kaifa halukunna? Sudah makan siang? Belum. Oh, puasa? Kan hari Rabu. Tapi pelajaran kita al-mahabbah, tentang cinta. Ya. Oke, kita ulang sedikit karena kemarin ada yang nggak datang. Sedikit aja ya. Sebagai ringkasan. Jadi cinta ini atau rasa cinta adalah ya, rasa yang sama seperti kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana cinta ini harus kita murnikan kepada Allah, karena Allah dan untuk Allah, ya kan? Al-hubbu lillah, al-hubbu fillah, dan al-hubbu ilallah, lillah fillah ilallah. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam ibadah, ya, dalam hubungan, itu semua karena Allah. Kita cinta misalnya orang tua kita mencintainya karena Allah. Kita mencintai pasangan kita, suami kita atau istri kita mencintai mereka karena siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada orang yang mencinta sebelum dihalalkannya hubungan dua pasang anak cucu Adam, maka itu bukan cinta yang dimaksudkan kepada Allah. Paham ya? Nah, sehingga jika cinta ini hilang di dalam hati kita, artinya cinta kepada Allah itu hilang di dalam hati kita, maka ibadah kita itu belum dikatakan benar. Paham ya? Jadi kita ini beribadah kepada Allah itu karena memang kita cinta kepada Allah. Ya. Karena bentuk dari cinta itu adalah apa? Ungkapan dari perbuatan. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kita tidak berselawat, kita tidak berpegang teguh dengan sunnahnya, maka kita belum dikatakan mencintai Nabi Muhammad. Dan jika kita tidak meninggalkan yang Allah haramkan dan tidak mengerjakan yang Allah perintahkan, itu kita sebenarnya belum cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta itu ya kata orang kata kerja. Ya. Dia harus menumbuhkan, ya. Dia harus melahirkan, ya. Dia harus diamalkan. Jadi enggak cukup dengan rasa, harus ada pengamalan, harus ada pengorbanan, ya. Kalau misalnya abang cinta sama adik, kerjalah bagus-bagus. Itu kalau suami istri, ya kan. Jadi kalau ada suami yang tidak kerjanya tidur apalagi main game, sebenarnya dia tidak mencintai istri dan keluarganya. Begitu juga kita sebagai seorang hamba, jika kita tidak mengamalkan yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah larang, maka tidak ada pengorbanan dalam cinta. Berarti cintanya bohong atau cinta monyet, ya benar? Enggak ya? Tapi cintanya bohong, ya. Makanya bisa dikatakan cinta itu bentuk dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika cinta kita kurang kepada Allah, maka kuranglah iman kita. Paham ya? Jadi cinta kita kurang kepada Allah, maka yang kusul iman, berkurang iman. Tetapi jika cinta kita menggebu-gebu kepada Allah, maka iman kita juga sedang naik. Makanya iman itu yazidu wa yanqus. Makanya bisa jadi cinta itu mempengaruhi iman seseorang. Paham ya insyaallah ya? Sebagaimana cinta kita kepada makhluk. Jika kita mencintai seorang makhluk, ya, seorang manusia dengan cinta yang sangat misalnya, pasti kita rela mengorbankan apapun, ya kan? Begitu juga kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak manapun keadaannya, kita tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan terdesak, ya. Misalnya pisau sudah di leher. Katakan Lata wal Uzza misalnya. Ya, katakan Yesus Kristus misalnya adalah Tuhanku, jika tidak kamu akan saya bunuh. Ya, dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak menyebutkannya dan dia rela mengorbankan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta itu terbagi menjadi
dua. Mustarakah sama khassah. Yang dimaksudkan sebagai mustarakah adalah cinta itu boleh dibagi dan cinta itu tidak boleh dibagi khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cinta yang maksudnya dia mustarakah, ya, artinya orang atau sesuatu boleh kita cintai tidak hanya kepada satu orang. Ya, misalnya kita mencintai pekerjaan, kita mencintai rekan kita, ya, kita mencintai istri kita. Adapun khassah itu khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sertakan makhluk di dalamnya. Paham ya? Saya mencintai dia seperti saya mencintai Allah. Ya. Sebagaimana orang-orang kafir, mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak boleh cinta khassah. Makanya yang mustarakah ini terbagi menjadi berapa? Tiga yang ada di dalam buku, ya kan? Al-mustarakatu thalatha anwa'. Bahwasanya cinta yang mustarakah, ya, cinta yang boleh bersyarikat, ya, boleh, ya, di dalamnya banyak hal yang kita cintai, itu ada 3 macam. Yang pertama mahabbatun tabi'iyah, cinta yang alami, cinta yang manusiawi, ya. Seperti cintanya seorang yang lapar kepada makanan, ya kan? Itu dikatakan cinta atau dikatakan suka, ya. Dan tidak termasuk di dalam ini kita menduakan Allah dalam hal cinta, enggak, ya. Kecuali nanti ada cinta yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, maka ini haram. Kalau ada cinta yang menjerumuskan kita kepada kesyirikan, berarti ini syirik. Nah, yang kedua, mahabbatu anis wa ilfin, ya. Ini artinya cinta dengan ya, keramahan, kerukunan, atau cinta sesama lah, ya. Cinta sesama rekan. Kalau di sini contohnya mencintai pekerjaan, ya, mencintai kawan-kawan kita. Antuna saling mencintai kan? Enggak. Nah, harus saling mencintai, ya. Jangan dipahami cinta di sini maksudnya hal yang lainnya. Tetapi mahabbatu anisin adalah cinta sesama manusia, cinta sesama rekan kerja, ya itu maksudnya. Ya. Cinta sesama bangsa. Kita boleh nggak mencintai saudara kita sesama bangsa? Boleh lah. Ya. Masa kita harus marah-marah saja? Ya, sama tetangga kita yang kafir, masa kita harus marah atau keras sama dia? Nggak boleh. Jadi ini yang dimaksud dengan mahabbatu anisin. Dan ini boleh dan tidak keluar dari jalur hukum, ya. Dia tidak haram atau tidak syirik. Lalu yang ketiga mahabbatu rahma wa isfaq, ya. Yaitu cinta yang melahirkan kasih sayang, ya. Cinta yang melahirkan kepedulian. Sebagaimana seorang ibu kepada anaknya yang ada di dalam kandungan, ya kan? Dia sangat sayang, ya. Bahkan bukan hanya sayang, dia mau berkorban. Ya. Lebih baik anak saya yang mati daripada anak saya, ya. Karena mungkin divonis bahwasanya anak ibu yang di dalam kandungan ini, ya, bisa lahir tetapi resikonya ibu meninggal, ya. Atau anak ibu yang meninggal, ya. Dia pilih apa? Dia pilih biarlah saya yang mati, anak saya yang hidup. Nah, ini mahabbatur rahmah wa isfaq. Begitu juga kita kepada orang tua kita. Kita lebih memilih orang tua daripada kawan kita, ya. Kawan kita misalnya ngajak kita chattingan misalnya atau teleponan, orang tua manggil, "Nah, ambilkan dulu air." "Tar ya, Ma," katanya. Astagfirullah, ya kan? "Tar ya, Ma," katanya. Dia lebih peduli dengan apa? Dengan teleponan sama kawannya misalnya. Maka ini tidak dikatakan rahmah. Jadi kalau kita mencintai orang tua kita, maka ya, selagi perintahnya itu saleh, baik, maka kita harus indahkan. Paham ya? Harus kita indahkan melebihi kepentingan kita pribadi dan orang lain, kecuali emergensi. Misalnya ada kawan kita yang tenggelam, ya kan, di sungai.
Mama kita manggil pulang, pulang. Kira-kira mana yang kita indahkan? Ya kawan kita yang tenggelam lah. Kecuali antuna tidak pandai berenang, nanti ikut tenggelam juga. Oke ya. Itu mahabbatur rahmah wa isfaq. Itu sudah kita bahas ya. Oke. Al-qismu tsani al-mahabbatul khassah. Al-qismu tsani al-mahabbatul khassah. Cinta yang khusus. Allati la tasluhu illa lillahi. Cinta yang khusus yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mata ahabbal abdu biha ghairahu kana syirkan la yaghfirahullah. Setiap hamba mencintai kepada selain Allah, maka dia telah syirik yang Allah tidak mengampuninya. Wa hiya mahabbatul ubudiyah. Yaitu cinta yang bernilai penghambaan. Ubudiyah artinya penghambaan. Al-mustalzimati lidzulli wal khudu'i wat ta'zimi wa kamalit ta'ati. Yaitu cinta yang bernilai yang bernilai penghambaan, yang mengharuskan, mustalzimah, yang mengharuskan, lidzulli, yang mengharuskan penghinaan diri, wal khudu'. Apa artinya khudu'? Sudah sering kita sebutkan ini khudu'. Apa? Khudu' tunduk dan ketundukan. Wat ta'zim, dan ta'zim, ada yang ingat ta'zim? Pengagungan. Wa kamalit ta'ah, dan sempurnanya
ketaatan. Wa izaruhu ala ghairihi. Wa izaruhu ala ghairihi. Dan mendahulukannya dari yang lain, wa hadhil mahabbatul lati sawwal musyrikuna bainallahi wa baina alihatihim fiha kama fil ayatis sabiqah. Dan cinta inilah yang orang-orang musyrik samakan antara Allah dan Tuhan-Tuhan mereka. Siapa itu Tuhan-Tuhan mereka? Berhala ya. Oke. Kama fil ayatis sabiqah, sebagaimana ayat yang lalu. Karena di minggu lalu kita telah membacakan suatu ayat dalam surah Al-Baqarah ya, yang mana cinta inilah yang dilanggar oleh orang-orang musyrik. Apa firman Allah? Ada yang hafal surah Al-Baqarah? Kelas 11 surah Al-Baqarah kan? Ada yang sudah hafal juz 2? Ada? Ingat ayatnya, wa minan nas. Ya. Oke, cukup. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan. Dan di antara manusia, maksudnya orang-orang kafir Quraisy, ya. Yattakhid, menjadikan ya, selain Allah anda dan tandingan. Dalam hal apa? Dalam hal cinta. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai Allah, mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman, cinta mereka lebih dahsyat kepada Allah dari orang-orang musyrik. Saya jelaskan bahwasannya cinta yang khusus ya adalah cinta yang kita murnikan hanya kepada Allah. La tasluh, la yajuz ya. Kita enggak boleh mencintai sesuatu dengan cinta ini. Karena apa? Karena cinta ini mengharuskan apa? Penghambaan. Jadi setiap sesuatu yang dia melahirkan penghambaan ya, ada bentuk ibadah kepada hal tersebut, maka tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hamba atau manusia yang mencintai selain Allah dengan adanya penghambaan, maka dikatakan dia telah syirik ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Kata Allah, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selainnya. Karena dalam penghambaan ini kita akan menghinakan diri kita, ya enggak? Kita menghamba kepada Allah, ya kan? Kita beribadah kepada Allah, benar? Enggak? Benar kan? Kita harus menghinakan diri kita ketika kita sholat, puasa, zakat dan ibadah lainnya. Kita harus menghinakan diri kita. Bentuk dari menghinakan diri kita itu sujud enggak ketika sholat? Sujud. Itulah salah satu kita bentuk menghinakan menghinakan diri kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah kita hina di mata Allah saat kita sholat? Tidak. Malah kata Rasulullah SAW, aqrabul abdi bainahu wa baina rabbih fis sujud, kata Rasulullah. Bahkan sujud kita itu adalah bentuk dari, ya, yang dimaksudkan Rasulullah adalah bentuk dari jarak kita kepada Allah. Yang paling dekat adalah ketika kita sujud. Ya, Allah tidak menghinakan diri kita ketika kita salat, tetapi kita yang menghinakan diri kita dalam ibadah. Makanya tidak boleh cinta itu dipalingkan kepada selain Allah. Karena di situ ada penghambaan yang mengharuskan kita menghinakan diri kita dan menundukkan diri kita dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengatakan, ya, wahai hambaku, engkau mencintaiku, iya. Oke, sholatlah engkau tepat waktu. Maka kita harus tunduk, sami'na wa ata'na, ya kan? Kita harus dengar, harus katakan kami dengar dan kami taat. Wa ta'zim. Ya, ketika kita menghambakan diri kita kepada Allah, harus ada pengagungan terhadap Allah. Ya Allah, engkau zat yang maha besar dan aku zat yang kecil, yang hina, ya kan? Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, antumul fuqara'u ilallah. Kalian adalah orang yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita memalingkan cinta ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalit ta'ah. Dan kalau kita sudah mencintai Allah, maka itu bentuk dari sempurnanya ketaatan kita. Paham ya? Bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cintanya Abu Bakar kepada Islam, kepada Allah, kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat saat itu, infakkanlah harta kalian. Abu Bakar datang dengan cinta dan hartanya. Lalu Nabi katakan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Taraktu Allah wa Rasuluh. Bayangkan. Ketika ditanya apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar, karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah, kepada Islam, yang Abu Bakar katakan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Jadi sempurna sudah. Ya, sempurna ta'ah, ketaatan itu sempurna. Dia tidak sisakan lagi hartanya di rumahnya karena sudah sempurna ketaatannya. Itu dari cinta. Makanya kalau nggak ada cinta, ya nggak ada ketaatan, nggak ada. Ya, jadi kalau misalnya ada seorang anak tidak mau taat kepada orang tuanya, berarti dia nggak cinta itu sama orang tuanya. Kalau misalnya ada seorang istri atau seorang suami yang nggak bisa lagi dibilangi, nggak bisa dinasehati, berarti saat itu udah nggak ada cinta. Paham ya? Jadi bentuk kita mencintai Allah dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Kita jalankan yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan yang Allah larang. Paham sampai di sini? Dan cinta inilah yang orang-orang musyrikin samakan berhala mereka Lata wal Uzza wal Manat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk cinta orang-orang kafir Quraisy? Ya mereka sembelih. Mereka sembelih kambing, lalu mereka letakkan darahnya di berhala, ya. Lalu mereka letakkan darahnya di mana? Dinding-dinding Ka'bah, ya kan? Karena Ka'bah itu dulu dikelilingi ratusan berhala. Ada penghambaan mereka, salah satunya dengan berkurban. Paham ya? Ada yang belum paham? Ada enggak yang tidak antuna pahami? Baik dari sisi kalimat yang ada di dalam buku atau penjelasan Ustadz yang belum paham? Paham ya?
Baik. Intinya cinta khassah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah, dan bentuknya adalah ketaatan, dan harus adanya penghinaan diri, pengagungan Allah, dan ketundukan kita. Oke, selanjutnya di halaman berikutnya alamatu mahabbatil abdi li rabbih. Ada yang tahu artinya alamatu mahabbatil abdi li rabbih ta'ala yang di kelas? Ada yang tahu artinya? Ada? Apa artinya alamat? Apa artinya alamat? Alama enggak, bukan ya. Bukan alama artinya. Alamat artinya tanda-tanda. Tanda-tanda cinta seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan makhluk kita akan melihat ya tanda-tanda bahwasanya dia mencintai kita. Itu ada tanda-tandanya. Ya. Sebagaimana kita juga kepada Khalik, makhluk kepada Khalik, kita kepada Allah, itu ada tanda-tandanya. Ya. Tanda-tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa taala itu ada. Limahabbatil abdi li rabbih ta'ala alamat. Ya. Cinta seorang hamba kepada Tuhannya itu ada banyak tanda, alamat, banyak tandanya. Yang pertama, taqdimu ma yuhibbuhullah taqdimu ma yuhibbuhullah minal a'mal ala ma tuhibbuhu minas syahawati wal malazzati wal amwali wal auladi wal awtani. Oke. Yang pertama, tanda yang pertama adalah mendahulukan. Takdim artinya mendahulukan. Apa yang Allah cintai dari al-a'mal, dari amalan ya. Dari amalan atau ibadah maksudnya. Al-a'mal di sini maksudnya ibadah. Kita mendahulukan apa yang Allah cintai dari ibadah. Di atas apa? Di atas apa yang dicintai, seseorang, ya, di atas apa yang dicintai seseorang dari asyahwat, minasyahwat. Apa artinya syahwat? Ada yang tahu syahwat artinya apa? Syahwat artinya keinginan. Ya. Jadi syahwat itu bukan maksudnya yang kita pikirkan mungkin, enggak. Syahwat di sini maksudnya keinginan. Syahwat kita terhadap makanan, minuman itu bagian dari syahwat. Ya, kalau kita enggak punya syahwat dari makanan, enggak mungkin kita mau makan. Jadi syahwat di sini artinya keinginan secara umum. Wal malazzat, ya, dan
malazat, kenikmatan atau kelezatan. Syahwat bisa kepada makanan, kepada manusia, ya, kepada dunia. Wal amwal, dan harta. Wal aulad, dan apa? Aulad apa? Anak, ya. Kalau orang Arab, kalau dia katakan al aulad, itu maksudnya anak, baik laki-laki perempuan, umumnya dikatakan aulad. Tapi kalau udah dikatakan abna, baru anak laki, ya. Makanya orang Arab kalau ngomong kamu dan laki, udah berapa anakmu? Ya, bukan maksudnya udah berapa anak laki-lakimu, bukan itu maksudnya. Jadi al aulad di sini umum. Dan anak-anak wal auton. Apa artinya auton? Negara atau bangsa, auton. Kayak mautini, pernah dengar kan? Nah, itu maksudnya mautini itu al-auton itu. Ya. Taib. Jadi kita harus mengedepankan kewajiban kita kepada Allah daripada apa? Daripada keinginan kita. Ya. Contoh Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita zakat, ya. Zakat. Bayangkan 2,5%. Kalau dia punya uang 1 miliar, berarti 2,5%-nya berapa? 25 juta, ya. Ya kan? Kebetulan aneh pengen beli Nmax. Itu keinginan kan? Enggak boleh. Dia harus kedepankan apa? Kewajibannya sebagai hamba. Karena itu yang Allah cintai. Menunaikan zakat itu yang lebih Allah cintai daripada membeli keinginan kita. Paham ya? Misalnya seseorang dia suka dengan misalnya nih wanita cantik, tetapi dia kafirah. Ternyata wanita itu apakah? Kafirah. Ada wanita muslimah tapi dia nggak ingin. Mana yang harus dia dahulukan? Tentunya wanita yang muslimah, karena itu yang Allah lebih cintai. Ya. Karena banyak orang di zaman ini dia tidak mempedulikan itu. Dia lebih mempedulikan cintanya kepada manusia daripada cintanya kepada Allah, dan itu banyak terjadi. Mungkin di kalangan kita nggak kelihatan kan, tetapi di luar sana itu masya Allah, nggak peduli mereka mencintai orang-orang kafir, menikahi orang-orang kafir, sehingga yang tadinya dia muslimah atau muslim jadi kafir, nggak peduli. Nah, dan itu terjadi, ya, dari dulu sampai sekarang. Malah semakin dahsyat kerusakan. Karena mereka tidak paham pelajaran yang sedang kita pelajari ini. Mungkin nggak ada belajar. Yang kedua, ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bifi'li awamirihi. Bifi'li awamirihi. Bifi'li awamirihi. Wajtinabi nawahihi. Wajtinabi nawahihi. Wattamassuki bisunnatihi. Apa artinya ittiba'ur rasul? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ittiba'ur rasul, sering kita dengar, mengikuti nabi, mengikuti rasul, ittiba'. Bagaimana caranya? Dengan melakukan perintah-perintahnya
dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi nawahihi. Apa artinya nawahihi? Ya larangannya. Pintar, mumtazah. Wat tamassuk bisunnati. Apa artinya tamasuk bisunnah? Sering kita dengar ini. At-tamassuk bisunnah artinya apa? Berpegang teguh dengan sunnah. Yang kedua adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang dia sunnahkan kepada kita, berpegang teguh, ya, dari pemahaman yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pahamkan kepada kita, dari amalan yang Nabi contohkan kepada kita. Setelah itu kita berpegang teguh dengan sunnahnya, jangan sampai kita terkena syubhat, hal-hal yang tidak jelas, ya, atau kita berpaling dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena merasa tidak relevan sunnah ini, ya. Ada orang seperti itu, naudzubillahi min dzalik, ya. Maka itu tanda dari kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dus salaf di bawahnya. Berkata sebagian salaf, idda'a qaumun mahabbatallahi. Idda'a qaumun mahabbatallahi fa'anzalallahu ta'ala ayatal mahabbah. Berkata sebagian salaf, idda'a qaumun mahabbatallah. Ada yang tahu artinya? Sebuah kaum mengaku, ya, sebuah kaum mengaku mencintai Allah. Fa'anzalallahu ta'ala ayatul mahabbah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat cinta. Bukan AAC, ya, ayat cinta. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat cinta. Apa itu ayat cinta? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Jika ada seseorang mengaku mencintai Allah, maka sebutkan ayat ini kepadanya. Ya. Contohnya misalnya orang-orang yang melakukan yang tidak dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalih saya itu mencintai Allah dan Rasulullah. Sebutkan ayat ini kepadanya. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah ajaranku, ikutilah pemahamanku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fattabi'uni, maksudnya kepada Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kalian, maka Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Ada yang enggak punya dosa di kelas ini? Kita semua punya dosa, kan? Salah satu cara menghapus, ya, dosa kita itu dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan, ya, kita mencintai orang tua kita misalnya. Supaya hilang darinya marah kepada kita, ya. Kita cintai dia dengan cara yang baik, dengan cara yang dia mau, dengan cara orang tua kita mau, ya. Orang tua kita mau, kita di sini belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, maka itu yang kita lakukan. Yang ketiga, ma zakarahullahu ta'ala biqaulihi
Tanda yang ketiga, ma zakarahullahu ta'ala biqaulihi, apa yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Ini tanda yang ketiga. Tanda ketiga ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, siapa saja di antara kalian yang murtad dari agama Allah, fasawfa ya'tillah biqaumin, maka Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan sebuah kaum, yuhibbuhum, Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adzillatin 'alal mu'minin, ya, mereka berkasih sayang dengan orang-orang beriman. Aizzatin 'alal kafirin, dan mereka keras terhadap orang-orang kafir. Keras di sini bukan dalam arti keras urusan sosial, ya, bukan. Kalau tetangga kita ada orang kafir, ya, kita nggak boleh keras terhadap mereka dalam arti ucapan. Adapun akidah itu yang dimaksudnya, paham ya? Baik. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa la yakhafuna laumata laim, dan tidak takut terhadap celaan manusia yang mencela mereka. Jadi ini tanda-tanda orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat sinyal-sinyal ini, ya, di dalam diri kita, atau coba deteksi diri kita, coba cek diri kita, ada nggak tanda-tanda ini di dalam hati kita? Kalau ada berarti kita mencintai Allah. Kalau nggak ada berarti kita harus muhasabah, harus introspeksi diri, ya. Apakah saya sudah berkasih sayang kepada saudara saya seiman, ya? Kalau dia kesusahan, apakah saya bantu atau tidak? Nah, jika misalnya tidak, berarti harus cek ke dokter itu, ya. Karena salah satu tanda kita mencintai Allah adalah dengan mencintai orang-orang beriman. Ini kalau udah ada seorang ngaji pasti ngeblur, ya kan? Ngeblank, ya. Baik. Sampai di sini aja pelajaran kita. Insyaallah kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Semoga bermanfaat pelajaran kita hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, tafadhol, silahkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.